Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fauzi dari Urban Media Network di channel Urban J TV. Baru-baru ini ada kabar yang sangat ramai diperbincangkan di media sosial selain informasi tentang politik tentunya apalagi kalau bukan berita tentang sepak bola di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja memecat pelatih kepala Timnas Indonesia yaitu Sintayong. Tentu dipecatnya Sintayong dari kursi pelatih Timnas ini menggegerkan publik sepak bola, terutama para fans dari Sintayong, karena selain Timnasnya yang memiliki banyak fans, pelatihnya juga banyak yang memiliki fans ya. Pelatihnya juga memiliki banyak fans di Indonesia. Maka tak heran banyak sekali hujatan, cacian dari para fans di Indonesia kepada PSSI, termasuk kepada Ketua Umum Erick Thohir. Namun evaluasi sudah dilakukan, kemudian keputusan juga sudah disampaikan bahwa per tanggal 6 Januari, yaitu hari Senin kemarin, PSSI secara resmi menyampaikan pemutusan kerjasama dengan pelatih kepala Sintayong. Kita tahu Sintayong ini sudah lama ya, sudah 5 tahun bersama Timnas. Bahkan fans itu bahagia dengan keberadaan Sintayong, sudah mengubah kondisi sepak bola di Indonesia, di mana yang tadinya tidak jelas arahnya seperti apa, sampai akhirnya saat ini kita memiliki tim yang kuat gitu ya. Tapi sebagian pihak mengatakan keberhasilan ini tidak semata-mata dari pelatih Sintayong, tapi seperti yang disampaikan oleh Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga, keberhasilan Timnas bisa sampai saat ini merupakan kerja keras juga dari Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir, di mana dengan adanya Erick Thohir di kursi kepemimpinan PSSI ini membuat banyak sekali pemain berdarah Indonesia Belanda atau yang kita sebut diaspora mau bergabung dan memperkuat Timnas. Hasilnya adalah saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua. Sedangkan yang berada di peringkat pertama adalah Jepang dengan poin 15 atau 16. Dan ini sangat mungkin peluang bisa meraih tiket langsung dari babak ketiga ini dengan menempati kursi atau posisi kedua yang saat ini ditempati oleh Australia itu sangat mungkin. Namun dengan beberapa catatan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI sendiri di semalam di beberapa salah satu channel diwawancarai di interview terkait dengan kondisi timnas saat ini. Nah, lalu hal yang menjadi catatan para fans juga sebagian adalah munculnya nama calon pengganti pelatih timnas yang baru yaitu Patrick Kluivert. Ini adalah pelatih muda asal Belanda yang mana yang juga merupakan legend sepak bola Belanda sebagai striker. Dulu lama di Barcelona, kemudian juga striker timnas Belanda dan juga pernah menjadi asisten pelatih dari Louis van Gaal ya, Louis van Gaal. Nah, dia juga pernah juga menjadi pelatih di level klub, namun seringkali menjadi pelatih untuk klub-klub di level biasanya level 2 gitu ya, di klub B gitu atau klub C. Namun juga pernah menjadi pelatih senior di timnas Curaçao. Namun persoalannya ada beberapa cuitan dari media sosial yang mengatakan testimoni dari fans Curaçao yang tidak cukup menggembirakan bagi para fans Indonesia adalah testimoni yang negatif terhadap kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert.
di mana timnas Curaçao saat ditangani oleh Kluivert itu dianggap tidak memiliki strategi permainan yang jelas, sehingga itu dampaknya adalah beberapa pertandingan yang dijalani seringkali mengalami kekalahan atau seri. Menang beberapa kali itu pun hanya menang melawan timnas-timnas negara kepulauan yang liganya nggak jelas. Kurang lebih seperti itu komentar atau testimoni dari fans Curaçao. Nah itu yang menjadi salah satu alasan kenapa banyak fans yang meragukan keberadaan Patrick Kluivert meskipun kemarin PSSI melalui media sosial yang ada, bahkan akun Instagram FIFA itu sudah merilis foto dari calon pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert, dan rencananya menurut keterangan PSSI bahwa Patrick Kluivert akan diperkenalkan ke publik pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Nah, hal ini yang tentu menjadi sebuah tanda tanya besar bagi para pendukung sepak bola di Indonesia, pendukung timnas Indonesia. Perjudian apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI ataupun PSSI sebagai Federasi Sepak Bola di tanah air ini untuk mencapai mimpi ikut di Piala Dunia 2026 yang paling cepat, meskipun PSSI sebetulnya memiliki targetnya cukup panjang yaitu di Piala Dunia 2030. Namun menurut Ketua Umum kalau bisa dipercepat di Piala Dunia 2026 kenapa tidak? Seperti itu ya. Nah, apa sebetulnya yang menjadi alasan utama evaluasi dilakukan kepada Sintayong dan akhirnya berujung pemecatan? Salah satunya adalah masalah komunikasi. Banyak yang mengatakan bahwa ruang ganti timnas ini nggak terlalu oke sebetulnya karena ada faktor beda bahasa antara pelatih dan para pemain. Kita tahu Sintayong berasal dari Korea dan tidak bisa berbahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, apalagi bahasa Belanda gitu ya. Maka Sintayong ini selalu menggunakan translator, baik translator bahasa Indonesia maupun kepada para pemain diaspora dengan menggunakan bahasa Inggris. Meskipun menggunakan translator, dipercaya sebagian banyak pengamat bahwa itu tidak cukup juga untuk memberikan pemahaman secara maksimal kepada para pemain timnas. Sehingga terkadang juga suka ada miskomunikasi antara pelatih dan pemain. Meskipun komunikasi hanya sebagian kecil dari faktor evaluasi sehingga akhirnya Sintayong dipecat, itu juga menjadi hal yang paling dominan tentunya. Itu dibuktikan bahwa saat ini yang dipilih oleh PSSI untuk menjadi pelatih timnas adalah pelatih berasal dari Belanda. Yang kita tahu bahwa 90% lebih pemain timnas merupakan pemain diaspora dari keturunan Belanda ya. Dan ini membuat diharapkan dengan adanya pelatih yang berasal dari Belanda, komunikasi bisa terjalin secara baik, secara maksimal, chemistry-nya lebih dapat, dan tentunya itu juga berdampak pada hasil yang akan dicapai di lapangan. Seperti itulah evaluasinya, seperti itulah kondisinya, namun kita tetap sebagai sebagai fans dari timnas Indonesia terus memberikan dukungan dan doa agar mimpi kita bahwa Indonesia bisa berada di Piala Dunia bisa tercapai, baik itu 2026 atau nanti di 2023. Tapi dengan kondisi saat ini, dengan persoalan pelatih saat ini, tentu publik sangat berharap dari pelatih yang baru. Karena kalau gagal, maka ini konsekuensinya pasti publik akan marah besar terhadap pelatih yang baru yaitu Patrick Kluivert. Itu aja obrolan ataupun opini saya terkait dengan timnas saat ini, khususnya pergantian pelatih timnas jelang di sisa pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.